Selamat datang di channel Sisi Lain, tempat di mana kita mengungkap sisi lain dari hal-hal biasa. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang penuh dengan keajaiban dan sedikit kengerian, ombak raksasa. Bayangin, dinding air setinggi gedung bertingkat, menggulung dengan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun di jalurnya. Seru banget kan? Kita akan bahas 5 ombak terbesar dan paling mengerikan di dunia. Siap-siap takjub dan mungkin sedikit merinding. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Pernah dengar sungai yang punya ombak? Sungai Qiantang di Tiongkok bukan sungai biasa. Setiap tahun saat bulan purnama, air laut pasang naik ke sungai ini dan menciptakan ombak raksasa yang disebut naga perak. Bayangin, ombak tinggi besar bisa sampai 9 meter bergerak cepat melawan arus sungai. Naga perak ini bukan cuma gede, tapi juga berisik banget. Suara gemuruhnya bisa kedengeran dari jarak jauh, kayak kereta api lagi lewat. Nggak heran kalau orang-orang pada takut sekaligus kagum sama fenomena alam ini. Dan yang bikin tambah seru, ada festival tahunan di mana orang-orang datang dari seluruh dunia buat nonton naga perak secara langsung. Ada yang naik perahu nekat nerobos ombak, ada juga yang nonton dari pinggir sungai sambil teriak-teriak heboh. Kebayang nggak sih? Gimana rasanya terjebak di tengah-tengah amukan naga perak? Pasti kayak di film-film action gitu. Tapi tenang, meskipun serem, naga perak ini juga punya sisi indahnya. Kalau dilihat dari jauh, gulungan ombaknya yang putih kayak sisik naga raksasa yang berkilauan. Keren banget buat difoto. Jadi, siapa yang berani nantangin naga perak? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita terbang ke California. Tepatnya di Half Moon Bay, tempat di mana ombak Mavericks mengamuk. Tempat ini dikenal sebagai salah satu spot surfing paling ekstrem di dunia. Ombak ini kayak monster yang lagi tidur. Tenang-tenang aja kalau lagi nggak ada badai. Tapi jangan tertipu sama ketenangannya. Tapi begitu badai datang, siap-siap aja. Mavericks bisa berubah jadi monster ganas dengan tinggi ombak mencapai 25 meter. Bayangin betapa dahsyatnya kekuatan alam ini. Gokilnya, Mavericks ini munculnya tiba-tiba. Kadang ombaknya bisa gede banget, kadang biasa aja. Kondisi ini bikin para peselancar harus selalu waspada. Makanya para peselancar harus selalu siap siaga, nungguin momen yang pas buat menaklukkan si monster laut ini. Mereka harus punya insting yang tajam dan keberanian yang luar biasa. Nggak sembarang orang bisa surfing di Mavericks. Cuma peselancar profesional yang punya nyali dan skill tingkat dewa yang berani menjajal keganasan ombak ini. Mereka adalah para pemberani sejati. Bayangin aja, lo harus ngejar ombak setinggi gedung, terus meluncur turun dengan kecepatan super tinggi, sambil menghindari terjangan ombak berikutnya. Ini bukan buat yang lemah hati. Gila nggak tuh? Nggak heran kalau Mavericks jadi tempat favorit buat kompetisi surfing kelas dunia. Setiap tahun, para peselancar terbaik datang ke sini untuk menguji nyali mereka. Para peselancar terbaik dunia ngumpul di sini, pamer skill dan adrenalin di depan ombak yang siap menelan mereka kapan aja. Ini adalah ajang pembuktian siapa yang paling tangguh. Tapi, di balik kegarangannya, Mavericks punya daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya memikat siapa saja yang melihatnya. Keindahan ombak raksasa yang pecah di tengah laut, diiringi teriakan para peselancar yang menantang maut, menciptakan pemandangan yang epik dan gak terlupakan. Ini adalah surga bagi para pencari adrenalin. Jadi, siapa yang berani nantangin Mavericks? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, kamu bisa jadi salah satu dari mereka yang menaklukkan ombak raksasa ini. Chapter 3, Jaws raksasa yang menganga di Hawaii. Hawaii, surganya para peselancar, juga punya monster ombak yang gak kalah serem, Jaws. Tempat ini adalah salah satu spot surfing paling legendaris di dunia. Terletak di Pulau Maui, Jaws ini kayak hiu raksasa yang siap melahap apapun yang lewat. Nama ini memang cocok banget buat menggambarkan keganasan ombak di sini. Ombak di sini bisa mencapai ketinggian 20 meter. Bahkan lebih tinggi lagi kalau lagi musim badai. Bayangin aja, ombak setinggi gedung bertingkat. Dan yang bikin Jaws makin serem, ombaknya itu tebal dan berat banget. Kayak tembok air yang siap menggilas apapun. Ini bukan tempat buat peselancar pemula. Nama Jaws sendiri dikasih sama para peselancar lokal, karena bentuk ombaknya yang mirip mulut hiu lagi mangap lebar. Serem abis, tapi juga sangat menantang. Tapi jangan salah, di balik keseramannya, Jaws ini jadi favorit para peselancar dunia.
Mereka datang dari berbagai penjuru untuk menaklukkan ombak ini. Kenapa? Karena ombaknya yang besar dan panjang memungkinkan mereka untuk melakukan surfing dengan kecepatan tinggi dan manuver-manuver ekstrem. Ini adalah surga bagi mereka yang mencari tantangan. Bayangin aja, lo lagi surfing di atas ombak setinggi gedung, terus tiba-tiba ombaknya ngebentuk tabung raksasa. Pengalaman yang gak akan terlupakan. Lo masuk ke dalam tabung itu dikelilingi air yang berputar-putar, kayak lagi ada di dunia lain. Sensasi yang bikin ketagihan. Gila, adrenalinnya pasti nggak ketahuan. Ini adalah momen yang dicari-cari oleh para peselancar. Gak heran kalau Jaws sering jadi lokasi syuting film-film Hollywood, terutama film action dan surfing. Keindahan dan keganasannya sangat sinematik. Keindahan dan keganasan ombak ini emang gak ada duanya. Setiap detik di sini adalah petualangan. Jadi, siapa yang berani nantengin Jaws? Tulis di kolom komentar sih. Ayo untoling lo! Chapter 4, Nazaré, sang pemecah rekor dari Portugal. Kita lanjut ke Portugal, tempat di mana ombak Nazaré mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemegang rekor ombak tertinggi di dunia. Bayangin aja, ombak setinggi 30 meter, lebih tinggi dari Monas. Rahasia di balik keganasan Nazaré terletak pada ngarai bawah laut yang curam di dekat pantainya. Ngarai ini kayak corong raksasa yang mengumpulkan energi ombak dari Samudra Atlantik. Dan, boom! Terciptalah ombak raksasa yang siap menghancurkan apapun. Nazaré ini kayak monster yang gak bisa diprediksi. Kadang ombaknya tenang-tenang aja, tapi tiba-tiba bisa berubah jadi raksasa dalam sekejap mata. Makanya, cuma peselancar-peselancar gila dan pemberani yang berani nantangin Nazaré. Salah satu peselancar legendaris, Garrett McNamara, pernah menaklukkan ombak setinggi 30 meter di Nazaré pada tahun 2011. Gila! Bayangin aja gimana rasanya ngelihat dinding air sebesar itu datang menghampiri. Nazaré bukan cuma tempatnya para peselancar nekat, tapi juga surganya para pecandu adrenalin. Lo bisa bayangin sendiri kan, gimana serunya ngelihat ombak raksasa ini pecah di depan mata. Kayak nonton film disaster, tapi versi nyata. Jadi, siapa yang berani nantangin Nazaré? Tulis di kolom komentar ya. Chapter 5, Teahupo'o, keindahan mematikan dari Tahiti. Terakhir, kita berpetualang ke Tahiti, pulau eksotis di Samudra Pasifik, yang terkenal dengan keindahan pantainya yang memukau, dan suasana tropisnya yang menenangkan. Tapi jangan salah, di balik keindahannya, Tahiti juga menyimpan monster ombak yang mematikan. Teahupo'o. Ombak ini bukan main-main guys. Teahupo'o ini unik banget guys. Bentuk ombaknya yang khas bikin tempat ini jadi sorotan. Ombaknya nggak setinggi Nazaré atau Jaws, cuma sekitar 7 meteran. Tapi jangan remehkan ukurannya. Tapi, jangan salah, Teahupo'o ini terkenal dengan keganasan dan kecepatannya yang luar biasa. Ombaknya bisa datang tiba-tiba dan menghantam dengan kekuatan besar. Bayangin aja, ombaknya yang berat dan tebal, pecah di atas karang yang tajam dan dangkal. Kayak nonton film horor. Serem banget kan? Nggak heran kalau Teahupo'o sering disebut sebagai the heaviest wave in the world. Gelar ini bukan tanpa alasan. Para peselancar profesional aja pada ngeri-ngeri sedap kalau ngadepin Teahupo'o. Mereka harus benar-benar siap mental dan fisik. Salah dikit aja, bisa-bisa terhempas ke karang dan, ya, bisa bayangin sendiri kan. Bahaya banget. Tapi di balik keganasannya, Teahupo'o punya daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya nggak bisa diabaikan. Keindahan ombaknya yang biru kehijauan, dipadukan dengan pemandangan pulau tropis yang eksotis, menciptakan kontras yang memukau. Pemandangan ini benar-benar luar biasa. Nggak heran kalau Teahupo'o jadi salah satu destinasi surfing paling populer di dunia. Banyak yang datang untuk menyaksikan keajaiban ini. Para peselancar dari seluruh dunia datang ke sini untuk menguji nyali dan skill mereka di hadapan the heaviest wave in the world. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Jadi, siapa yang berani nantangin Teahupo'o? Siapa yang punya nyali untuk menghadapi ombak ini? Interview con Sere. Kami ingin tahu pendapat sekalian. Outro, sampai jumpa di lautan petualangan berikutnya. Gimana? Seru banget kan? Petualangan kita menjelajahi 5 ombak terbesar dan paling mengerikan di dunia. Masih berani nantangin ombak-ombak itu? Atau cukup nonton dari layar aja? Hehehe, terima kasih sudah nonton video sisi lain hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu betapa luas dan menakjubkannya dunia ini.
Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya.